Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Terima kasih. Sebelumnya ulun ucapkan banyak terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya, untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual pada kegiatan calon guru penggerak di angkatan 5. Jadi begini Pak, tugas di sini adalah saya mewawancarai Bapak selaku Wakasek mengenai dilema etika dalam pengambilan keputusan antara keputusan benar lawan keputusan yang juga benar. Oke. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, apa pengalaman Bapak dalam dilema dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak rasakan, Bapak alami? Terima kasih sebelumnya. Jadi memang masalah pengambilan keputusan ini itu memang harus memperhatikan kepentingan semua. Artinya bahwa walaupun kita itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, jadi tetap harus mengedepankan kepentingan untuk semua. Artinya bahwa kita tetap berpedoman mengacu kepada sila keempat dari Pancasila, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Jadi masih tetap mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sebisa mungkin memang dalam pengambilan keputusan itu yang berkaitan dengan etika antara benar dan benar yang akan dipilih, itu kalau bisa memang dihindari adanya semacam voting. Nah, voting itu kan memang nanti ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah, sehingga dikhawatirkan kalau ada yang adanya voting itu mungkin akan terbelah, walaupun memang dia harus menerima kenyataan seperti itu. Sehingga ketika ada hal semacam ini, maka kita harus kaji lagi. Misalkan pendapat A itu dari sisi keuntungan atau sisi apa itu kepentingan bersamanya seperti apa, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, demikiannya dengan kepentingan ataupun pendapat yang B tadi. Artinya bahwa kita apa itu sebagai seorang leader itu eh, menerima masukan-masukan, baru kita saring, kita kembalikan ke forum bagaimana baiknya. Artinya sebisa mungkin jangan sampai menggunakan cara-cara voting, nah, seperti itu. Nggih, terima kasih Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan antara benar dan benar itu benar-benar musyawarah Ya, mufakat musyawarah gitu ya. mufakat, kita ambil mana yang terbaik di antara yang sudah baik itu. Nggih. Nah, lalu Pak, pertanyaan selanjutnya ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Jadi pengalaman yang selama ini itu kami alami khususnya ketika mengelola kurikulum itu, yang terus terang saja ada kesulitan itu ketika membagi jam pembelajaran untuk kawan-kawan guru, demikiannya untuk pembagian wali kelas, karena itu juga bagian dari tugas kurikulum. Jadi katakan misalkan dalam pembagian eh, jumlah jam, jadi salah satu misalkan ada mapel yang kelebihan jumlah guru, sementara mapel yang lain eh, apa itu kekurangan jam, dan ada mapel yang ketiga itu eh, apa itu tidak ada gurunya, artinya mapelnya itu yang eh, apa itu dalam artian guru yang berlatar belakang mapel itu tidak ada. Nah, sehingga sini memang harus kita bijak dalam mengambil kesimpulan, keputusan. Kalau menurut aturan memang apa itu eh, dalam membagi pelajaran itu memang harus sesuai latar belakangnya. Katakan misalkan
Guru yang berlatar belakang sejarah idealnya harus mengajar sejarah. Guru yang berlatar belakang PPKN harus mengajar PPKN. Itu idealnya. Kalau kita mengacu kepada aturan-aturan yang ada. Tapi mengingat bahwa sekolah itu harus terus berjalan, artinya walaupun tidak ada gurunya itu tetap harus berjalan, sehingga disinilah keputusan itu dilema. Katakan misalkan kalau kita mengedepankan sesuai dengan latar belakangnya, maka ada mapel yang tidak ada gurunya, ada mapel yang terbengkalai. Nah, sehingga di sini kemudian kita harus bijak, artinya bahwa selama masih eh, mapel yang sesuai latar belakangnya tetap diajarkan, maka kita bagi sesuai porsinya. Artinya bahwa kewajiban guru itu harus 24 jam pertemuan dalam satu minggu. Jadi memang itu harus kita laksanakan. Mengenai beberapa keputusan yang memang apa itu sama-sama mengandung unsur kebajikan, katakan tadi seperti apa itu penunjukan wali kelas, katakan ada guru yang memang dia sudah kelebihan jam, seharusnya dia tidak menjadi wali kelas. Tapi di sisi lain, kalau misalkan tidak memakai guru itu, karena masing-masing guru itu kan memiliki kelebihan kekurangan. Nah, sehingga mau tidak mau di sini harus kita ambil yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, dan juga kita komunikasikan dengan guru itu. Itu sifatnya keputusan yang tidak memerlukan permusyawaratan. Jadi memang semata-mata itu adalah hak prerogatif dari kurikulum seperti itu. Tetap kita hubungi yang bersangkutan, artinya bahwa masalahnya seperti apa, dan diminta tolong, kalau bisa walaupun kelebihan jam tetap diberikan tambahan wali kelas. Nah, jadi itu memang harus seperti itu supaya semuanya tetap jalan. Berarti ini tadi ada benturan antara peraturan dan kebijakan Iya. ya Pak ya. Kedua-duanya benar, pilihan yang dipilih pun kedua-duanya itu benar gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusannya? Jadi langkah-langkahnya kita tetap mengacu eh, kepada apa itu disusunnya suatu kurikulum yang baik, artinya bahwa pembelajaran itu jangan sampai terhenti, bahwa memang ini memang dilema ya, katakan kayak sekolah kita ini kan memang jumlah guru kan tidak tidak tersebar merata, ada yang kelebihan ditinjau dari jumlah jamnya sedikit gurunya banyak, kemudian ada yang sebaliknya, eh, jumlah jamnya banyak gurunya sedikit. Nah, sehingga memang di sini sekali lagi perlu komunikasi antara kurikulum dengan guru-guru yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi hubungan yang tidak baik. Bagaimanapun juga kita ini dalam satu sekolah itu kan keluarga besar, jadi berjalan secara bersama, bergerak secara bersama untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi sekali lagi memang ini memerlukan dukungan dari semua pihak, sehingga tujuan daripada visi misi sekolah itu bisa tercapai seperti itu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap bahwa itu efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak sampaikan tadi? Eh, jadi memang selama itu tidak ada yang dirugikan, artinya bahwa tidak ada guru yang merasa dianaktirikan, tidak ada mapel yang merasa dikepinggirkan. Insya Allah itu eh,
dirasa efektif selama memang semuanya kemudian merasa ingin menjadikan sekolah ini lebih baik lagi. Yang penting memang kolaborasi antara semua stakeholder, dari gurunya, kemudian dari tenaga kependidikan yang lainnya, dan dari sektor katakan seperti pengelola-pengelola kegiatan yang lainnya. Memang semuanya harus saling berkolaborasi. Yang penting bahwa pengambilan keputusan itu tidak sampai merugikan kawan-kawan yang lainnya. Dan bukan hanya keputusan itu harus mendapatkan dukungan dari teman-teman yang lainnya, guru-guru yang lainnya. Ya, oke, terima kasih Pak. Nah, ini tadi juga Bapak menyebutkan di awal tadi Pak, adakah tantangan lain Pak dalam pengambilan keputusan gitu Pak, selain yang sudah Bapak ceritakan tadi? Memang tantangan itu memang ya selalu ada karena uh, kita ini kan majemuk. Jadi dalam artian memang walaupun kita itu sama satu profesi, semuanya dikatakan guru, tapi kadang-kadang ada juga yang memang jiwanya belum guru, kemudian perilakunya belum menampakkan citra baik sebagai seorang guru. Nah, inilah tantangan yang memang harus kita selesaikan secara perlahan-lahan, pendekatan-pendekatan, sehingga apa yang menjadi visi dan misi sekolah ini bisa tercapai. Tentu saja jangan sampai kemudian menimbulkan masalah antara guru yang satu dengan guru yang lain. Jadi ini memang tantangan sangat besar. Tetapi karena kita memiliki rasa kekeluargaan yang juga sangat erat, kita ada kegiatan bersama dalam Jumat Beriman, dalam Jumat Sehat. Nah, disitulah kemudian kita secara tidak langsung itu mencoba merangkul mereka. Jadi yang asalnya mungkin katakan kurang perhatian terhadap program-program sekolah, terhadap kegiatan sekolah, kita coba rangkul. Nah, jadi tantangannya seperti itu. Jadi tetap kita upayakan supaya masyarakat atau guru-guru yang ada di sekolah itu bergerak secara bersama, maju secara bersama, sehingga tujuan daripada pendidikan di sekolah ini bisa terwujud dan tercapai seperti itu. Oke, terima kasih tadi Bapak sudah menyebutkan juga tantangannya dan juga, bagaimana menjawab tantangan itu Pak ya, untuk menemukan solusinya. Lalu selama ini Pak, ada tidak faktor-faktor apa yang, bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema yang Bapak alami? Faktor yang paling besar memang keinginan kita untuk menjadikan sekolah ini lebih baik lagi. Kemudian eh, tugas mulia seorang guru selain kita mengajar, mendidik, dan juga mempererat persaudaraan, mempererat ukhuwah di antara sesama kita guru. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari kawan-kawan semua, kawan-kawan Wakasek, kawan-kawan guru, dan yang lebih penting adalah dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin. Sehingga di sini memang tantangan-tantangan itu harus kita jadikan sebagai penyemangat. Jangan sampai kita kemudian melihat tantangan yang besar, kemudian kita yang kendor. Nah, jadi tantangan itu kita jadikan untuk motivasi, kita jadikan untuk penyemangat, ya, sehingga kita tetap harus memiliki kemauan yang kuat, memiliki hasrat yang kuat untuk tetap menjadikan kita sebagai guru yang hebat, guru yang bisa mencerdaskan siswa-siswanya, guru yang bisa menghantarkan keberhasilan dan kesuksesan daripada siswa-siswanya. Seperti itu. Nggih, terima kasih Pak, luar biasa kita sampai di pertanyaan terakhir gitu ya Pak ya, bahwa, saya di sini bisa memetik banyak sekali pembelajaran dari Bapak, bahwa dalam mengambil keputusan itu kita juga harus mempertimbangkan,
selain peraturan yang harus kita terapkan, juga ada kebijakan, kemudian musyawarah untuk mufakat, dan dilema Bapak sebagai waka kurikulum berkenaan dengan membagi tugas dan tanggung jawab guru ini unsur kekeluargaan Pak ya di sini juga perlu sekali kita terapkan gitu. Nah, Bapak kalau bisa Bapak sedikit Pak untuk menyampaikan pesan Pak, pembelajaran Pak, bagaimana sebaiknya kita dalam mengambil sebuah keputusan itu Pak, seperti apa Pak? Jadi yang bisa dipesankan berkaitan dengan pengambilan keputusan, bahwa yang pertama, keputusan itu yang kita ambil sebagai seorang yang beragama, kita yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu nanti harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah itu. Yang kedua, keputusan itu tentu saja harus yang membawa banyak manfaat untuk kemaslahatan kita semuanya, kemaslahatan guru, kemaslahatan kawan-kawan di tenaga pendidikan, dan yang terpenting adalah kemaslahatan daripada siswa-siswa yang kita didik untuk mengantarkan keberhasilannya. Jadi pengambilan keputusan itu jangan sampai bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, apalagi bertentangan dengan agama dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Ya, betul sekali Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan saya di sini mendapatkan banyak sekali pembelajaran tentang bagaimana sebagai seorang pemimpin, seorang yang diberi amanah itu bisa mengambil keputusan melihat dari berbagai macam sudut pandang. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Mohon maaf kalau saya merepotkan Pak ya. Ya, memang saya sebagai ya katakan istilahnya orang yang lebih tua, jadi siap membantu siapa-siapa yang memang perlu bimbingan, perlu dukungan, perlu support untuk mengembangkan potensinya. Katakan Baik. seperti kawan-kawan yang sudah apa itu rela meluangkan banyak waktunya untuk kegiatan katakan seperti guru penggerak, nah itu harus kita dorong mumpung masih memiliki potensi, memiliki kemauan yang kuat, nah itu harus kita dorong. Jadi kita siap untuk membantu kawan-kawan yang sedang mengejar uh, apa itu ya katakan sebagai seorang guru penggerak tadi. Apalagi kalau tidak kita yang memang sudah ya istilahnya sudah banyak makan garam di pendidikan seperti itu. Betul sekali, Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kalau begitu saya mohon pamit, Pak. Ya, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Lilik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, terima kasih Bu Lilik sudah bersedia meluangkan waktunya pagi hari ini untuk membantu saya pada tugas demonstrasi kontekstual materi mengenai dilema etika. Nah, hari ini saya mau mewawancarai Ibu Lilik tentang bagaimana Ibu Lilik mengambil keputusan selaku kepala perpustakaan. Nah, Ibu bisa diceritakan Bu pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu alami selaku kepala perpustakaan, Bu. Ya, terima kasih Ibu Pembayun. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai kepala perpustakaan. Memang kebetulan saya menjadi kepala perpustakaan sudah kurang lebih 15 tahun, Bu. Jadi memang ada suka duka permasalahan yang terjadi dengan siswa kita di perpustakaan, khususnya di sekolah kita ini. Nah, berkenaan dengan peran saya sebagai kepala perpustakaan dalam pengambilan keputusan yang dilematis seperti ini, memang agak sulit, Bu. Olehnya kadang banyak yang dipertentangkan. Tapi kita sebagai kepala perpustakaan menuntut, harus dituntut mampu untuk
mengambil keputusan yang terbaik untuk peserta didik dan itu sendiri dan terbaik untuk peserta didik yang lainnya, karena keputusan yang kita ambil ini akan berhubungan dengan masa depan peserta didik tersebut. Kemudian berkenaan dengan kasus dilematik seperti ini, merujuk pada suatu kasus yang sering terjadi di sekolah, terutama beberapa kali terjadi di perpustakaan kita, yaitu perpustakaan SMA 1. Secara moral, memang kalau kasus dilematis seperti ini, etika seperti ini bertentangan dengan tata tertib. Tetapi secara moral ini merupakan suatu kebenaran. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Contohnya seperti ini, Bu. Nah, ada seorang anak pinjam buku di perpustakaan, 5 buku waktu itu. Nah, sedangkan pada saat pengembalian buku, dia tidak bisa mengembalikan buku karena bukunya hilang, karena rumahnya terbakar. Nah, dalam menghadapi kasus seperti ini, pertama yang kita lihat, dalam aturan atau tata tertib jelas dia melanggar tata tertib aturan yang ditetapkan perpustakaan. Tetapi secara moral dia benar. Karena apa? Buku yang hilang tersebut bukan kesalahannya, itu murni karena apa ya? Musibah. Nah, musibah. Nah, seperti itu. Dari kasus Ibu yang Ibu sampaikan tadi, lalu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Terutama untuk kasus yang Ibu sampaikan tadi nggih. Nah, padahal ini kan ada 2 pertentangan dan apapun keputusan itu pasti yang terbaik tentunya yang Ibu ambil. Bisa diceritakan, Bu? Nah, dalam kasus seperti ini memang gampang-gampang susah, tergantung kitanya ya. Nah, kalau bagi saya harus menyiapkan kepala dingin dulu, Bu. Nah, kepala dingin, tenang. Karena apa? Yang kita hadapi ini kasusnya lain dengan kasus anak-anak yang lain. Eh, kalau menurut saya, kalau dengan kepala dingin, sikap tenang, kemungkinan insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Kemudian jangan kita memandang peserta didik tersebut dengan penuh kekesalan atau kemarahan karena dia menghilangkan buku tersebut. Nah, kita dengarkan dulu apa penjelasan seperti itu. Kemudian Bu, nah tadi Ibu juga sudah sedikit Bu ya menyampaikan apa yang Ibu lakukan pertama-tama itu kepala dingin Bu. Nah lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan pada kasus itu Bu? Pertama dengan kepala dingin. Mau nggak mau kita harus mendengarkan, Bu. Dari mendengarkan penjelasan si anak, kemudian menjelaskan penjelasan dari teman-teman sekitarnya, kita akan tahu apa sih kasus sebenarnya. Kemudian setelah mendengarkan, mengingatkan kembali kepada si anak dan memberi pemahaman bahwa meskipun tindakannya itu benar atau tidak disalahkan, tetapi perpustakaan kita tetap punya tata tertib dan aturan. Eh, eh, ini ini saya lakukan supaya si anak ini memang paham dan juga supaya jadi contoh untuk anak-anak yang lainnya. Memang tata tertib aturan tetap aturan. Cuma kan tidak harus ketat. Aturan tidak harus berdiri kokoh. Aturan bisa dipijaki dalam keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian tertentu. Gak mungkin kita selalu ketat, berdiri tegak, menegakkan aturan kalau bertentangan dengan moral kebenaran yang pernah terjadi. Kemudian dalam kasus yang saya ceritakan tadi, Bu Pembayon, saya tidak akan menghukum. Karena apa? Kalau hukuman yang saya berikan ke anak tersebut itu bukannya mendidik, tetapi justru akan memberikan contoh yang tidak bagus. Dia menghilangkan buku bukan karena kesengajaan, tetapi karena musibah yang dia alami. Kemudian eh, saya bisa memberikan solusi. Biasanya saya memberikan solusi seperti ini. Adakah di rumah misalnya tertinggal buku? Kalau nggak ada,
mintalah, adakah, tanyakan teman-temannya mempunyai buku untuk mengganti buku yang hilang tadi. Kalau misalnya kawannya punya buku, bisa diminta untuk mengganti buku perpustakaan, ya bisa kita ganti. Kalau nggak bisa, ya mau bagaimana lagi, karena ini bukan kelalaian tetapi merupakan suatu musibah. Kita lanjutkan, Bu. Ya. Nah, lalu Ibu, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu? Nah, biasanya secara sederhana menurut saya itu ya kita lakukan pendekatan personal, artinya pendekatan dengan si anak. Nah, jadi pendekatan ini mau nggak mau kan kita tahu permasalahan si anak, kemudian kalau pendekatannya kita nggak marah-marah atau menjustis, maka si anak akan dengan sukarela terbuka, ya, terbuka atau menyampaikan permasalahannya kepada kita. Lalu, apa saja Ibu hal-hal yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu? Ya, karena ini merupakan keputusan dilematis tadi, Ibu ya. Jadi tentu saja menimbulkan berbagai tantangan. Pertama adalah paradigma di masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya terjadi perbenturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok atau di masyarakat itu. Kemudian yang kedua terjadi paradigma adanya perlawanan terhadap keadilan. Karena kita tahu di sekolah kita kan nggak hanya satu orang, ada ratusan siswa atau peserta didik. Kalau kita memperlakukan satu peserta didik seperti ini, bagaimana dengan perlakuan terhadap peserta didik yang lain? Gitu. Dari sini tentu kita harus benar-benar bisa memilah-milah dan menjelaskan kepada peserta didik yang lain apabila menanyakan kasus seperti ini atau apa ini Bu maksudnya apa perlakuan atau apa ini keadilan atau perlakuan atau tanggapan yang kita berikan kepada anak tersebut, karena ini biasanya untuk peserta didik yang lain dianggap tidak adil. Nah, itu memang merupakan harus ada penjelasan khusus dari saya selaku kepala perpustakaan bahwa ini memang dilematis ya. Secara moral benar tetapi memang bertentangan dengan tata tertib. Kemudian terjadi perlawanan kebenaran. Dari perlawanan kebenaran ini kita harus mau jujur. Mau jujur kepada siapa? Kepada semua yang terlibat di sini, terutama kepada di dalam lingkup perpustakaan maupun guru-guru yang ada di luar. Nah, jujur menyampaikan fakta yang terjadi bahwa pelanggaran tata tertib ini terjadi seperti ini karena kasus seperti ini. Jadi diharapkan pihak di luar perpustakaan bisa paham terhadap kasus yang pernah terjadi. Kemudian dilematis lagi paradigma yang lain yang terakhir seperti ini. Apakah pengambilan keputusan saya terhadap kasus anak tadi merupakan baik untuk saat ini atau baik untuk masa yang akan datang? Nah, ini memang menjadi pemikiran khusus ya seperti itu. Baik Ibu. Lalu Bu, pada kasus-kasus selain dari kasus-kasus tadi Bu, mungkin ada kasus-kasus lain yang pernah Ibu alami begitu. Nah, apakah Ibu punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya atau ada prosedur tersendiri Ibu dalam menyelesaikannya atau waktu-waktu tertentu Ibu untuk menyelesaikan kasusnya Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada. Kalau misalnya kita lihat apakah langsung menyelesaikan terhadap kasus yang terjadi, nah ini kita lihat dulu Ibu ya. Dilihat dari kasusnya dulu. Kalau misalnya kasusnya segera perlu penyelesaian, ya kita segera selesaikan. Kalau kasusnya misalnya tidak secepatnya harus diselesaikan, maka kita lakukan pendekatan dulu. Karena
Dari pendekatan ini kita bisa menelaah atau mencari fakta-fakta atau sumber-sumber lainnya lagi demi pemecahan permasalahan yang lebih baik kepada permasalahan tersebut. Atau istilahnya kita buat janji lah, janji untuk pertemuan berikutnya. Lalu Bu, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu? Ya, tentu saja saya selaku kepala perpustakaan tidak berdiri sendiri Bu Pembayuna, tetapi selalu bekerja sama, minta bimbingan, minta bantuan, minta dukungan dari beberapa pihak yang terlibat di sekolah kita. Contohnya adalah dengan BP, Bapak Ibu guru yang berada di BP, kemudian Ibu Bapak wali kelas, kemudian kalau masih sulit lagi berkoordinasi dengan Wakasek Kesiswaan, dan baru terakhir berkoordinasi dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Gitu Ibu. Nah Ibu, kita dari semua yang Ibu sampaikan tadi Bu ya, mengenai bagaimana Ibu mengenangani atau membuat keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu alami. Ini kita sampai di pertanyaan terakhir Ibu. Kira-kira kalau kita berefleksi Bu, pembelajaran apa yang bisa kita petik atau mungkin Ibu mau sampaikan pesan Bu, bagaimana sebaiknya kita itu dalam mengambil keputusan? Ya, menurut saya pribadi seperti ini Pembayun, bahwa tidak semua kasus yang dilematis yang dialami peserta didik kita itu adalah murni kesengajaan kesalahan dia. Nah, tetapi sebagai di sini sebagai kepala perpustakaan dan juga guru atau sebagai pengganti orang tua dia di sekolah, eh, jangan menuding, kemudian menjustis kesalahan anak tersebut sebelum kita mendengarkan alasan sebab-sebab yang terjadi dari latar belakang kasus yang dia buat gitu. Karena kesalahan sedikit saja kita dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang seperti ini akan berdampak besar bagi peserta didik selanjutnya. Yaitu salah satu faktor terpenting yaitu tadi kita harus mawas diri, kemudian introspeksi dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di sekolah tersebut karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Terima kasih Bu Lilik, luar biasa ini pembelajaran kita Bu. Hari ini saya jadi memetik kesimpulan bahwa walaupun sekuat apapun peraturan, kita sebagai manusia biasa itu punya kebijaksanaan Bu ya dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, sesi wawancara kita sudah habis. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Lilik sudah bisa bersedia meluangkan waktunya pagi hari ini membantu saya untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Sampai ketemu lagi Ibu. Sama-sama Ibu Pembayun. Terima kasih. Ya.